Hai semua, saya PC, guru yoga dan meditasi. Dan saya Irin, penikmat meditasi dan juga muridnya PC. Kalian sedang mendengarkan PC Podcast. Podcast mingguan mengenai meditasi. Berdua kami memiliki pendapat yang sama bahwa dengan mempraktekkan meditasi membuat hidup kami jadi lebih berkualitas. Dalam PC Podcast ini kami akan membahas meditasi dari segala haluan dan juga sudut pandang. Dari ilmu bumi sampai ilmu langit, from silly to serious, dengan penuh tawa dan juga bisa air mata, berharap semakin banyak yang mendapatkan kebaikan dari mempraktekkan meditasi ini. Salam sehat, kaya, dan bahagia. Hai teman-teman. Ini kelihatan gak nih kalau ketawa? Nggak kelihatan ya? Suaranya berarti hari kelihatan. Tapi mungkin bisa dirasakan kalau kita lagi tertawa. Lagi tertawa, dibayangin aja dibayangin. Kali ini kita di episode yang baru daripada yang lain karena hari ini kita akan bermain. Bermain, oke. Main apa Rin? Coba Rin ceritain dong. Ini namanya fishball challenge ya, Mak. Apa? Jadi teman-teman mungkin ini PC, Rama dan aku Irin biasa kita hanya bertemu di Suara. Jadi sekarang teman-teman kita 2021 ingin memperkenalkan diri lebih dekat gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin wajah-wajah kita, C. Nah, kali ini mungkin temanya sih sebenarnya tetap sama, ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kita, bagaimana kita meditasi, terus apa saja sih manfaat meditasi dan segalanya. Tapi ini lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram kita. Jadi kita ambil nanti terus kita jawab isi. Betul. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab benar. Jadi itu bukan permainan true or false ya. Jadi bisa teman-teman terserah mau ambil ini sebagai oh iya bagus nih boleh atau enggak juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Kita coba aja. Kayak bener aja kayak punya kunci jawaban soalnya ya kalau ya. Punya contekan. Iya, enggak punya padahal ya. Jadi kita akan jawab ganti-gantian. PC, Irin, Rama atau Rama duluan. Pokoknya kita ganti-gantian dengan jawaban kita masing-masing yang kita coba tadi. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Iya. Oke, kita coba mulai. Siapa duluan yang ngambil? Tengah juga boleh, tengah. Rama. Kita kayak arisan, Bu. Kayak arisan. Siap dikocok. Tadi ada yang nanya gimana meditasi untuk ibu hamil, semoga bukan itu. Karena lo pasti nggak bisa jawab. Wah ini tadi adalah pertanyaan yang punya teman toksik. Ceritain dong. Wow. Oh, tentang apa? Coba. Teman toksik. Oh, punya teman yang toksik, ceritain dong. Oke. Rama silakan. Kita dengar jawabannya dia. Toxic racun. Teman toksik. Racun. Ganggu gitu ya, gengges gitu. Ganggu. Tapi mungkin yang lebih ke genggesnya banget kan kali kalau racun sampai levelnya racun. Tapi itu dia. Gue tuh tidak pernah punya teman toksik. Iya. Kayak emang udah gue mungkin kalau dia toksik emang terkurasi dengan sendirinya. Jadinya nggak masuk ke pertemanan gue. Udah gitu. lo edit ya, udah lo edit. Sebelum datang udah lo edit duluan temennya. Karena memang kalau buat gue itu ya puji Tuhan ya. Kalau gue tuh nggak punya temen yang kayak ganggu gitu. Karena kayaknya dari awal kalau emang dia ganggu tereliminasi aja gitu. Udah nggak lo temenin. Ya maksudnya seleksi alam yang ternyata itu mental aja, jadi nggak bertahan lama. Ada aja ya. Ada aja yang bikin ternyata kita frekuensinya nggak sama. Terus ya udah dia gone aja gitu, nggak diterusin gitu pertemanannya. Jadi selama ini teman-temannya untungnya selalu yang memang mungkin frekuensinya sama, waras, terus Waras, penting itu waras. ya kan kewarasan itu penting. Atau kalau gila ya sama-sama gilanya gitu. Jadi level gilanya sama. Gitu. Jadi nggak pernah terlalu kayak wah gila dia ganggu banget. Gue harus menyingkirkan dia dari circle pertemanan gue atau gue harus cabut atau gimana. Kayaknya nggak sampai mikir kayak gitu. Kalau memang ternyata sudah mengganggu itu otomatis dia akan ya mental sendiri kalau buat aku ya. Buat aku sih gitu. Jadi nggak ada teman toksik buat Rama. Enggak sih. Gak ada. Keren sih. Kuncinya tuh hindari, Iya. langsung diedit, eliminasi. Eliminasi. Gunting aja langsung. Iyalah. Kalau lo ngerasa ganggu, Iya. cus gitu. Baik. Iya, ya gue selalu kayak gini ya. Gue yakin setiap kali ketemu orang, ketemu teman itu pasti nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Cuma
sejauh mana manfaatnya atau ternyata dia bisa membantu kita atau kita bisa membantu dia sampai di titik mana. Kalau memang udah nggak bisa atau memang tidak terjadi ya nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada yang perlu kayak wah gue nyesel banget temenan sama dia atau gue nyesel banget nggak temenan sama dia. No, kayaknya itu pikiran-pikiran yang kayaknya justru nggak penting gitu kan. Jadi kita bawa santai aja gitu, nggak perlu. Selama dia cross your path ya udah, Yeah, dia jodoh lo, ya bersinergi sama-sama, kasih nggak lepas jodohnya udah lewat ya juga nggak Iya apa-apa. nggak apa-apa, tapi kalau ketemu kita masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang menyenangkan, so what gitu kan ya udah santai aja. Menarik, gitu. menarik. Keren. Lu sih. Gue pengen nanggepin Rama dikit. Oh ya, oke. Jadi karena sebenarnya ini pertanyaannya sering banget muncul di DM aku juga secara personal selain di PC Podcast. Jadi teman toksik tuh gimana cara ngindarinnya? Karena sebenarnya pertanyaannya bukan gimana ngindarinnya, pasti seperti cerita Rama, kalau orang itu temenan, pasti dianya yang sebagai temennya ini membiarkan supaya bisa berteman sama dia. Kan makanya tadi Rama bilang edit aja, eliminate aja, ya karena kita punya power buat itu. Cuman kebanyakan orang gak enakan, terus tapi temennya udah lama, tapi ntar kalau kita jauhin dia bilang apa, itu sebenarnya kan berarti dia punya poor boundary supaya supaya tetap temenan sama dia. Tapi kalau once kita udah bilang, udah tahu oh dia toxic, ya udahan lah, nggak mau temenan sama dia, itu kan sebenarnya segampang itu tanda kutipnya. Tinggal udah aja gitu, nggak usah terlalu dekat. Apalagi zaman sekarang lagi nggak ketemu, lebih gampang lebih gampang sebenarnya. Ya udah nggak usah terlalu banyak ngobrol, telepon, apa video call gitu kan males kan kalau toxic gitu. Jadi kita yang punya kendali untuk temenan sama dia apa enggak gitu. Seperti Rama. Jadi tapi gini ya, misalnya kita udah temenan lama di circle of friends apa segala macam, waktu kita mungkin tambah lama tambah kenal dan ternyata bergerak ke arah yang lebih toxic gitu, it's okay juga kan untuk kita keluar dari circle itu gitu. Ya kan, jadi kayak makanya geng SMA gitu, dulunya fun, terus lama-lama kurang fun. Udah berjalan dengan sendiri-sendiri gitu. It's okay juga kan untuk kita keluar dari situ tanpa harus ada pertengkaran atau apapun. Jadi emang cukup aja gitu. Terus kalau ketemu lagi ya tetap menyenangkan. Cuma intensitasnya mungkin berkurang gitu. Iya, benar. Gue jadi ingat omongannya PC tuh yang dia bilang, karena gue tadi banyak pertanyaan kan PC kan, gimana sih kita terhindar dari toxic friendship gitu ya. Terus pertanyaan gue kan, kalau temennya cuma satu terus toxic lagi, kasihan banget kan. Tapi sebenarnya lo udah jawab sih gitu kan. Lo pernah tuh kayaknya beberapa minggu yang lalu tuh lo bilang, we never actually alone, we never alone actually. Betul. Gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya apa sih maksud lu tuh nggak sendiri? Karena banyak orang yang apalagi ya kayak gue sekarang makin tua tuh makin nggak punya temen gitu. Jadi teman-teman gue tuh itu aja. Ada yang beberapa yang memang mungkin toksik. Nah kalau toksik ya udah gue nggak hubungi gitu. Tapi gila ya, gue udah teman sedikit ada yang toksik terus gue harus ngurangin gitu. Nah lo kebayang kan itu ada orang yang mungkin cuma punya teman satu gitu. Makanya gue sama Rama gitu. Terus waduh si Rama toksik nih, gue kan takut banget dong sendiri gitu. Siapa yang gue telepon, siapa yang gue tanyain. Secara gue ya nanya sama Rama, Mak catering diet di mana aja gue tanya gitu. Kalau namanya dia toksik, siapa tempat gue, Yellow Pages gue gitu. Nah itu tuh sebenarnya konsep lo nggak pernah sendiri tuh kayak apa sih yang lo jelasin tuh? Jadi sebenarnya kita itu kan harus bisa bahagia dengan diri kita sendiri, self love. Itu aja udah nggak sendiri sebenarnya gitu. Kalau kita udah nggak bisa temenan sama diri kita sendiri, pasti kita harus nyari teman dengan orang lain di luar diri kita. Kita cari kebahagiaannya dengan orang lain. Justru kita punya relationship dengan diri kita sendiri supaya kita bisa happy dengan diri. Akhirnya nanti magnetnya narik teman-teman yang baik. Jadi whenever alone tuh banyak maknanya. Dengan segala kepercayaan orang, dia pasti kalau di agamaku tuh misalnya ada malaikat, ada semua yang jagain gitu kan kita lahirnya nggak pernah sendiri. Terus ada Tuhan juga dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah sama sekali sendiri. Cuman kesendirian itu sebenarnya dibuat oleh pikiran kita sehingga akhirnya merasa sendiri gitu. Tapi ketika kita udah sadarin bahwa oh ternyata
berteman itu bisa dengan diri sendiri, ya itu ya tadi kita berdamai dengan semua masalah kita, problem kita, sampai kita akhirnya happy. Akhirnya semua teman-teman yang toksik itu tadi hukum alam pergi sendiri karena kitanya udah happy. Bener tadi Rama udah sebut kalau misalnya ketemu orang nggak mungkin nggak ada maksudnya, pasti ada maksudnya. Jadi kalau ketemu teman toksik pasti ada message yang harus di solve sama dia, sehingga nanti kalau udah tahu maksudnya apa, misalnya kita nggak perlu tuh cari-cari cari konfirmasi dari orang lain supaya kalau teman sama dia gue jadi ikut gimana gitu. Akhirnya kita nggak ada rasa-rasa kayak gitu gitu. Jadi kita ya udah kalau toksik ya udah nggak apa-apa, gue fine gitu sendirian, nggak perlu gitu, nggak perlu kok jadi orang kayak gimana gitu. Jadi salah satunya dasarnya tadi benar Irin, kita we never alone, sehingga loneliness itu harusnya nggak mengganggu gitu. Lonely iya, tapi kayak lonely itu maksudnya alone iya tapi nggak lonely. Tapi nggak lonely. Jadi alone sangatlah ini wajar saat pandemi, tapi kalau lonely itu ketika kita nggak bahagia sama diri sendiri. Oke. Kalau gue kayak Sarah Jessica Parker aja, The City is my friend. Second The City. Lu sih lanjut sih. Satu ya udah ya. Wah gila nih, berapa puluh pertanyaan. Ntar ada yang kode kalau sudah saatnya kita diam. Wah, pertanyaannya, gimana caranya biar hidup balance? Iya. Semuanya gitu. Nanar. Apa ya balance ya? Kalau aku satu tetap harus punya jangkarnya. Misalnya kalau aku udah mulai kecapean atau terlalu sibuk, akhirnya harus tahu jangkarnya apa nih. Kalau aku misalnya meditasi sama yoga, harus banget nyempetin meditasi sama yoga supaya kalau misalnya ibaratnya nggak balance di sini, terus terlalu energi kebanyakan dibuang di sini, terlalu males di sini. Kalau udah misalnya capek banget, cara balik ke tengahnya ya yoga, meditasi, istirahat supaya dia bisa balance. Atau kalau dia terlalu males, caranya ya gerak gitu, ngapain kayak jalan pagi, muter-muter kemana, kesini, nyamperin Rama gitu. Itu biar balance. Jadi selalu cari cara, temuin dulu, karena yang susah sebenarnya nemuin cara ke situnya. Kalau buat ke situnya jadi mudah kalau udah tahu caranya. Untuk aku personally sih yoga sama meditasi. Yoga sama meditasi. Jadi mungkin ada orang nanya gimana tahu caranya sebenarnya kita lagi nggak imbalance gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau PC ngomong supaya gue balance, jangkarnya adalah gue meditasi sama yoga. Tapi mungkin tadi PC kalau orang udah tahu caranya akan ke situ, tapi mungkin kalau banyak belum tahu nggak sadar kalau sesungguhnya gue sebenarnya lagi nggak baik-baik saja nih, gue nggak balance, semuanya kayak uring-uringan, itu kan sebuah pertanda ya. Kalau gue kayak badan gue aduh ini sakit pinggang, tandanya gue nggak balance olahraga, nggak makan apa segala macam. Tapi banyak orang itu biasa ignore tanda-tanda dari diri. Betul. Itu PC ada nggak sih lo kerasa gimana? Wah gue harus meditasi banget nih, gue udah harus yoga banget, gue harus tutup media sosial, gue harus kayak PC kan suka cabut. Nah itu kan berarti lo ngerasa lagi nggak oke. Nah itu perasaannya tuh yang biasa indikatornya tuh apa sih? Sebenarnya indikatornya tuh ada 3. Kalau gue marah-marah, berarti gue lagi nggak uring-uringan. Ada kalau aku ada 3. 1 itu fisik, 2 itu energi, 3 itu mental. Jadi paling mudah tuh fisik, karena dia yang paling luar. Fisik tadi kayak bilang misalnya sakit pinggang, pusing-pusing, susah tidur, kakinya dingin, tangannya dingin, terus kembung terus, asam lambung gitu banyak kan. Itu fisik. Pokoknya kalau ada fisik nggak enak sedikit itu berarti nggak balance. Lalu kedua itu energi. Jadi energi misalnya kok kayak nggak ada energi, kayak lemas terus uring-uringan, capek gitu, nggak bersemangat gitu ya. Atau malah high terus kayak ngapain ya suruh diem nggak bisa gitu, restless kayak iya restless, itu salah satu juga. Itu kalau di atas sama di bawah. Nah yang paling susah itu sebenarnya mental body, karena mental itu paling halus. Jadi paling susah kira-kira orang lagi balance apa enggak gitu. Tapi kalau dengan latihan meditasi yang rutin itu akan lebih mudah gitu tahu kalau lagi nggak balance mentalnya. Jadi contohnya tadi misalnya Irin, kok gue senggol bacok, marah-marah terus, kok gampang bete, kok kayak sensian sama orang, terus sering ini mudah nangis ya. Nih baru terjadi nih. Baru panjang lebar sama PC bilang kenapa Rin? Terus sih gue mens nggak jadi. Gue baru curhat. Baru curhat karena itu kan. Kalau mental biasanya agak lebih sulit karena mungkin orang sudah terlalu lama berada di state mental yang itu. Misalnya kayak
orangnya emang tukang marah-marah dari dulu. Dia akan susah sadar kalau dia tukang marah-marah, kecuali orang di luar yang ngeliat dia kayak gitu kan. Tapi kalau latihan meditasi dia jadi tahu, oh ternyata gue tuh gak balance karena gue emosian gitu. Jadi 3 hal itu yang aku gunakan sebagai alarm. Jadi kalau salah satu ya udah gini banget, pasti udah harus istirahat gitu. Fisik, mental, dan energi. Tapi kayak menemukan toolsnya tuh juga tiap orang beda-beda ya. Betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi kayak kalau PC tadi ada meditasi sama yoga, mungkin orang ada yang nggak tahu, mungkin kayak justru dia aktif dengan apa ya, dengan pekerjaan mungkin, ketemu orang ya kan, atau ketemu orang atau beramal atau apa. Jadi kan toolsnya tuh tiap orang kan juga beda-beda. Jadi mungkin kita juga harus lebih apa ya, lebih mendengarkan sebenarnya tuh yang suitable buat kita untuk menjadi tools untuk merilis ini tuh apa gitu ya, bahasanya kan? rilis bener. Iya gak sih? Iya. Ini kayak balik ke ini Mak, kayak kita pernah bahas itu loh, apa self love-nya kita tuh apa? Iya, self love language. Iya, betul. Nah, mungkin ya. Mungkin yang dimaksud Rama tools itu self love language ya. Betul. Lo apa Mak? Gue selalu seneng kalau ketemu orang. Iya, berguna buat orang. Berguna buat berarti orang. act of service. Yes, act of service. Itu selalu Bang. Jadi makanya mungkin gue tuh sama tipe orang yang seneng direpotin. Mungkin lo bisa punya WO. Repot sih. Gue gak usah punya WO aja, emang lo gak banyak banget nanya. Gue 80% kayaknya ya. Mak, menurut lo sepatu kawinan gitu ya, sampai serbet itu gue putusin pakai tisu kain apa tisu biasa, itu tanya Rama. Benar. Dan dia punya buku psikologi orang mau nikah, apa Mak? Buku kakak lo. Anti panik menghadapi pernikahan. Dia punya. Mungkin kayak calon-calon pengantin yang toksik lo kasih itu aja Mak. Benar. Sekarang lagi ini loh Rama hits, bukan hits sih. Orang-orang pada minta bikin dong cabangnya kita tuh dukun manten. Nah, bisa nih. Bisa. Dukun manten. Iya. Katanya ini stres banget mau melancar bisa. Tapi itu loh maksudnya, mungkin gue kan ada banyak banget pengantin ke gue gitu ya, dan dari orang yang tadinya ada yang temen, ada yang nggak kenal. Terus waktu gue ngurusin bajunya mereka, otomatis tuh gue kan mengenal karakter orangnya, ya kan, karakternya, dan keluarga juga ya. Dan keluarga dan stresnya dia tuh seringkali dibawa ke sini karena mereka jadi curhat, jadi apa gitu. Jadi jadi emang bisa jadi kayak wah gila, ini gue bukan cuma bikinin baju ya, konsultasi gratis juga. Dalam segala hal yang bener-bener klien gue tuh bisa WhatsApp jam 2 pagi 3 pagi yang kayak duh gila nih, yang ini gue belum selesai, ini gue vendor gue gini. Dan gue kan ya gue tanggepin gitu, emang senang direpotin juga. Terus kalau emang gue ngerasa kalau emang gue punya jawaban yang mungkin bisa menenangkan dia, ya kenapa enggak? Iya benar. Karena memang mempersiapkan pernikahan itu salah satu yang membuat hidup nggak balance. Pasti gonjang-ganjing semuanya. Iya. Benar tuh. Topnya Rama di situ tuh. Iya. Kita jadi jualan ya Rama. Rama sih seneng direpotin. Iya. Gue ya lanjut ya. Lanjut. Gue. Banyak nih sih. Udah 15 menit belum guys? Belum ya? Berapa? Hah? Baru 16, oke. Pernah monkey mind? Wah selalu, ini sih gue selalu monkey mind. Wah monkey mind sih temen ya keseharian kalau menurut gue, karena kata PC juga awal-awal episode 3 tuh monkey mind. Hafal banget gitu. Episode 3 teman-teman, monkey mind kita sampai bahas satu episode sendiri, dan semua buku meditasi, semua buku tentang meditasi, film, segala macam pasti akan membahas tentang monkey mind. Karena monkey mind tuh kayaknya sepaket sama meditasi ya sih ya. Iya. Menghilangkan monkey mind. Kalau pernah monkey mind, pasti semua orang akan jawabannya iya. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya menghilangkan monkey mind. Kalau gue ngitung nafas, masukin ke perut, arahin ke perut, supaya kalau udah mikir yang enggak, mikir jorok, mikir asik, mikir apa semua, balik lagi ke nafas, masih ke perut. Wow, apalagi hujan. Tapi ingat gak Ren? Apa tuh? Waktu di episode 3 itu kita sempat ngebahas 25 napas aja kita susah banget. Oh iya. Iya kan? Iya. Ngitung 1 sampai 25 ya, terus lo kayak 17 apa 16 ya? Iya kan? Nggak tahu. Padahal kalau ngitung kayak sekarang nih, kita secara sadar ya 1, 2, 3 gitu gampang banget. Tapi ketika tutup mata dan kita fokus ke nafas, itu kayak bener-bener ngelantur kemana-mana tuh. Iya. Benar. Tapi ya kalau gue bener-bener
ke bener nggak apa-apa ngomong aja kita kayak yang bocor-bocor YouTube bocor aja iya. 30 menit guys gitu ya benar. Jadi 20 menit berarti mungkin satu pertanyaan kita kayak lagi lomba masak 20 nanti countdown ya. Tapi Monkey Mind sih memang ini challenging banget ya yang harus memang kita taklukkan gitu. Jadi maksudnya karena emang ketika kita ngikutin pikiran kita yang emang nyaman banget, kadang kalau meditasi ngikutin kayak berhayal karena pasti akan sedikit banyak kayak ini gue bagian dari LOA gue kok si Monkey Mind ini kan kadang gitu kan. Nah itu emang enak banget tuh bayangin aduh rumah gue gini itu enak banget. Tapi emang ini kan harus karena secara fisik kalau banyak Monkey Mind juga manfaat meditasinya jadi kurang ya sih. Iya benar. So tau gak tuh gue? Benar. Gimana penjelasannya Ibu Pisi tolong. Jadi memang gini untuk bisa menghealing diri, pikiran kita itu harus dibawa ke ke posisi netral. Jadi kalau misalnya tadi Irin ngomongin ngisi energi ke perut itu mungkin private udah banyak yang diajarin juga itu untuk mengisi energi. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba pikirannya nih kamu lagi meditasi terus lagi mau ngisi energi terus tiba-tiba sepeda baru bagus tuh kita beli yang ini gitu kan, aduh mau beli ini gitu. Yang pasti kan pas lagi ngisi energi jadi hilang, ibaratnya lagi ngisi bensin terus ditarik tuh selangnya gitu, jadi kayak nggak ngisi lagi. Jadi itu sebenarnya ngebuat kita jadi nggak healingnya terpotong-potong kalau misalnya ada Monkey Mind. Tapi sebenarnya sangat wajar kalau kita ngalamin itu. Aku personalnya juga masih sampai detik ini kayak gitu. Masih bener. Sekali-sekali. Jadi lo jangan sedih deh. Dan kalau di aku itu jatuhnya aku sebutnya kayak download. Jadi kadang-kadang ada masuk pikiran sesuatu yang aku harus sampein keluar. Jadi makanya kayak hari ini aku ngepost quotes itu hasil dari kayak tadi meditasi terus ada keluar masuk kata-kata yang harus aku tulis dan aku sebarkan gitu. Nah tapi jangan fokus di situ. Jadi kalau lama di situ isi energinya jadi kurang kan. Akhirnya balik lagi ke sini. Dan itu nggak dosa. Jadi nggak apa-apa kalau punya Monkey Mind itu nggak apa-apa. Tapi memang manfaat untuk menghealingnya jadi lebih sedikit gitu. Jadi mungkin kalau mamanya teman-teman ngerasa Monkey Mind-nya masih banyak, waktu meditasinya juga dipanjangin ya sih ya. Betul. Jadi kayak maksudnya kalau mamanya teman-teman ngerasa kayak waduh ini gue mungkin setengah dari meditasi itu masih Monkey Mind, berarti mamanya biasanya 15 menit dibikin 30 menit supaya ngisi bensinnya itu tetap penuh ya. Betul. Jadi healing prosesnya juga agak panjang gitu. Nah kalau mamanya teman-teman ngerasa udah fokusnya udah oke, kalau lagi nyaman panjang juga nggak masalah. Betul. Gitu. Tapi ya itu tadi prinsipnya sih tetap di nafas ya sih. Iya, tetap nafas. Jadi udah fokus itu jangkarnya. Jangkarnya di nafas. Iya benar. Nafas betul. Masih ya 25 menit. Nah, Rama berarti masih satu. Nah, lu Mak. Gila. Arisan dapat apa nih? 1 buah cinta kasih dari seseorang yang sudah Anda idam-idamkan. Kenapa meditasi? Udah itu. Kenapa meditasi pertanyaannya? Kenapa meditasi? Kenapa enggak? Why not? Why not? Kenapa ya? Kenapa dong? Tapi emang banyak loh orang yang kayak nggak kayak kita, nggak why not? Karena kan dia mungkin nggak open mind gitu loh. Jadi udah ada blok-blok duluan. Gue dibilang pengen terbang latihan meditasi. Lo mau belajar terbang ya meditasi gitu? Iya, mau duduk di atas paku gitu. Kenapa Rama meditasi? Karena gue meditasi. Karena dia yang nyuruh gue meditasi. Padahal gue belum. Belum. Iya siap. Karena kita bukan pemegang mic profesional. Nggak apa-apa edisi pertama ya banyak bocor. Kan kita baru belajar. Baru belajar ini. Kenapa meditasi? Karena gue tuh gila. Maksudnya gue tuh Iya sih. Mungkin orang nggak. Ini lo jangan self destruktif sendiri dong image lo. Nah, coba gini. Gue tuh tolong perjelas. Gue tuh aktif banget. Yes. Gue aktif banget, banyak banget hobi atau minat yang pengen gue dalami gitu. Terus udah gitu gue emang physically juga aktif, nggak suka ya gitu deh. Gue tuh nggak tahan kalau cuma diem aja gitu. Alias apa? BM. Alias BM. Lalu ada waktu badan ternyata gitu, waktu badan rasanya mulai nggak enak, terus akhirnya gue nggak suka obat-obatan
gue nggak suka minum obat, gue nggak suka kayak gitu kan gue nggak suka dari dulu gitu ya. Jadi kan mencoba mengenal banyak apa nih, ada alternatif metode healing apa yang yang gue nyaman gitu. Yes. Dan salah satunya ketemu di meditasi. Jadi gue nyobain segala macam pengobatan, ada homeopati, ada hipnoterapi, ada. Oh, sempat tuh hipnoterapi. Oh iya dong. Aku puntur. Si ya coba-coba. Si coba-coba semua kan pengen tahu gitu. Iya. Iya kan, jadi dan itu juga jadinya membuat gue kayak, oh ternyata yang cocok buat gue yang mana ya. Oh aku puntur sampai sekarang masih dijalanin. Meditasi, waktu menemukan meditasi mungkin juga waktu itu saatnya tepat dan orang-orangnya tepat. Satu geng tuh soalnya. Satu geng terus udah gitu, ya surround-nya kan jadinya kan enak ya, ngedukung gitu. Dan gila itu best dan isi kepala gue yang sangat banyak dan sangat bercabang-cabang ini jadi bisa lebih fokus. Jadi gini, misalnya gue mau menekuni satu hal, saat gue mau menekuni itu gue jadi bisa fokus di situ. Waktu gue mau menekuni bidang yang lain lagi nih, gue bisa fokus di situ. Jadi tidak semuanya bersamaan gue pikirin, tapi waktu gue memilih satu hal, gue bisa fokus di satu hal itu. Besoknya gue mau hal yang lain, gue bisa fokus di situ. Itu ternyata itu yang membuat gue jatuh cinta sama meditasi. Iya, karena ternyata tombol on off gue jelas ada di mana. Jadi gue saat gue mau, dari dulu nih gue ngomong kan, kalau gue mau yoga, gue yoga. Kalau habis itu gue mau party, ya gue party. 100% di situ, 100% di yoga, 100% di kerja. Mindful. Iya, jadi kok on off gue jadi makin kencang nih gitu. Ya itu kenapa jadinya lanjut aja meditasi. Enak. Ya kan? Kenapa meditasi? Kenapa enak. enggak? Enak. Gampang, enak. Murah, nggak perlu kemana-mana sih. Murah. Nggak ada alatnya, udah di mana aja. Bikin kurus loh. Bener itu mangkin. Dia sih kurus. Gua ya lu males meditasi. Gemuk deh masih. Udah ya? Udah 30 menit ya? Dikit lagi. Okay. Coba tanggapan. Kenapa meditasi? Kalau aku sama mirip kayak Rama, karena dulu sakit, dibilang nggak bisa sembuh. Akhirnya lewat yoga, meditasi. Oh ternyata sakitnya gara-gara pikirannya ruwet. Tadi sempat kita bahas, mentalnya berantakan, ganggu energi, ganggu ke fisik. Jadi untuk membuka blok di tubuh, benerin energinya, baru ngebuka mentalnya gitu. Jadi ketika sampai ke mental, baru deh itu kebuka semua dan bisa healing. That's why aku akhirnya tetap terusin meditasi sampai sekarang. Sampai jadi the guru. Asik. Jangan sampai dikultuskan kan. Ntar lagi PC mau bikin skincare, jadi para follower kalau mau bersinar ini abis. Ditutup aja. Oh ditutup kan? Oke. Jadi teman-teman mungkin itu kita cerita-cerita curhat, kita masih akan berharap sekali teman-teman support program ini. Jadi masukkan semua pertanyaan di sini. Mungkin sampai full kita akan jawab. Tolong arisannya. Satu-satu. Nah, habis ini kita yang ditunggu-tunggu adalah latihan meditasi bersama The Guru. Asik. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam sehat, kaya dan bahagia. Hai teman-teman, kita akan latihan meditasi bersama PC, Rama, dan Irin. Silakan kalau sudah siap boleh duduk di lantai seperti kita di sini, atau duduk di kursi, atau duduk di kasur. Yang penting poinnya harus nyaman duduknya. Kalau udah siap, duduk senyaman mungkin, dipejamkan matanya. Kita akan rilekskan badan dan pikirannya. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Relax dan tenang. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Sekarang bernafas dari hidung lewat hidung. Kita akan melepaskan masa lalu yang sudah terjadi, tidak bisa diubah, hanya bisa diambil pelajarannya. Kita akan melepaskan masa depan yang belum terjadi, tidak usah khawatir. Fokus pada saat ini, detik ini dengan memperhatikan nafas. Saat ini yang penuh dengan keberlimpahan dan kesempatan. Bawa pikirannya dengan rasakan udara yang keluar dan masuk di hidungnya. Rasakan panjang pendeknya. Jika nanti ada pikiran lain, tidak apa-apa, segera bawa kesadarannya kembali ke nafas. Kita mulai latihannya dan meditasi dilanjutkan. Pelan-pelan kembalikan kesadarannya ke dalam tubuh. Ambil nafas panjang dari hidung. Buang nafas dari mulutnya. Inhale. Exhale. Inhale, exhale, rasakan keheningannya, kenyamanannya, ketenangannya. Bawa rasa ini pada aktivitas sehari-hari, seharian penuh. Tetap ingat rasa tenang yang kita rasakan saat ini. Mulai gosok-gosokkan tangannya buat panas dengan telapak tangannya. Tutup matanya dengan telapak tangannya. Dan kapanpun kamu siap, rilis. Pelan-pelan boleh dibuka matanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berlatih meditasi bersama kita. Semoga latihan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat, kaya, dan bahagia.